手のひらから爆発物を作る能力か。こいつはどうだ。もうちょっと遊んでやるぜ。うん。くだらん。行くか。Dan sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Pada pertemuan pada hari ini ya, kemarin kita sudah membahas tentang ini ya, tentang kemarin tugasnya sudah dibahas tentang ini ya, kemarin tentang pembukaan muat pokok kaidah negara sudah. Sekarang kita masuk yang 4 ya, tapi sebelumnya untuk kita review tugas yang kemarin ya, itu sudah dikerjakannya sebagian ya, tapi yang sebagian juga ada yang belum ya. Tapi untuk kali ini saya harap kalian cermati materi ini dengan baik-baik ya, sehingga nanti bisa mengerjakan dengan baik pula ya. Kita masuk yang keempat ya, silakan kalian buka halaman 41 ya. Kita masuk yang ini, makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita cermati yang hal yang pertama ya. Di hal yang pertama itu menunjukkan ya keteguhan dan tekad bangsa Indonesia untuk menegakkan kemerdekaan dan menentang penjajahan. Itu di alinea pertama. Jadi ini menunjukkan tekad bangsa untuk merdeka ya. Di alinea pertama ini menunjukkan bangsa yang tekad bangsa untuk segera merdeka, tapi juga berdiri di barisan paling depan untuk menghapus penjajahan di muka bumi. Selain itu juga di alinea ini memuat dalil objektif, yaitu bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan kemerdekaan merupakan hak asasi semua bangsa di dunia. Nah ini juga menjadi suatu alasan ya, kenapa bangsa Indonesia untuk berjuang memperoleh dan mempertahankan kemerdekaan, juga membantu ya perjuangan bangsa lain yang masih terjajah untuk memperoleh kemerdekaan. Jadi penjajahan tidak sesuai dengan peri kemanusiaan karena memandang manusia tidak memiliki derajat yang sama. Penjajah bertindak sewenang-wenang terhadap bangsa dan manusia lain. Ini isi dari alinea pertama ya. Dan di sini juga pada alinea pertama juga itu mengandung dalil subjektifnya, yaitu berisi aspirasi bangsa Indonesia ya untuk ingin melepaskan diri dari penjajahan. Jadi tekad bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan ditunjukkan pada alinea pertama pada Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu berisi tentang tekad bangsa Indonesia untuk ingin segera merdeka ya. Itu di bagian alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, itu kalian cermati itu ya, coba ya. Terus lagi ya, pokoknya itu perjuangan hidup yang bebas, jadi bebas dari penjajah. Tekad bangsa Indonesia ini bebas dari penjajah ya, itu kan. Tugas dan tanggung jawab kepada bangsa dan negara serta warga negara Indonesia untuk senantiasa melawan penjajahan dalam segala bentuk. Nah ini kan tekad kita, tekad bangsa Indonesia ini untuk segera lepas kan. Nah. Terus kita cermati di alinea kedua ya. Kita lihat di alinea kedua itu menunjukkan ketetapan dan ketajaman penilaian bangsa Indonesia. Pertama, bahwa perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tingkat yang menentukan. Yang kedua, bahwa momentum
yang telah dicapai harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. Yang ketiga, kemerdekaan harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dan di alinea ini juga menunjukkan kebanggaan ya dan penghargaan atas perjuangan bangsa Indonesia selama merebut kemerdekaan. Ini berarti kesadaran bangsa bahwa kemerdekaan dan keadaan sekarang tidak dapat dipisahkan dari keadaan sebelumnya. Jadi maksudnya gimana? Maksudnya kemerdekaan yang diraih merupakan perjuangan para pendahulu bangsa Indonesia. Mereka telah berjuang dengan mengorbankan jiwa dan raga demi kemerdekaan bangsa dan negara. Ya, seperti itu ya. Ini ada cuplikannya kan. Ini ya. Juga kesadaran bahwa kemerdekaan bukanlah akhir dari perjuangan bangsa. Kemerdekaan harus diraih ya, yang mampu mengantarkan rakyat Indonesia menuju cita-cita nasional, yaitu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, negara yang merdeka, yang berarti negara yang terbebas dari penjajahan bangsa lain. Bersatu mengendaki bangsa Indonesia bersatu dalam negara kesatuan, bukan negara yang lain, bukan bangsa yang terpisah-pisah secara geografis maupun sosial gitu kan. Kita semua adalah satu keluarga besar Indonesia. Berdaulat mengandung makna kita sebagai negara. Jadi negara itu berdaulat apabila itu bersatu ya, mengandung sebuah negara itu berdaulat itu, adil dan makmur ya gitu kan. Nah, di sini ada kata makna makmur ya. Makna makmur mengundangi negara mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi warga negaranya. Jadi bisa dilihat kemakmuran itu tidak saja secara material, tetapi juga mencakup kemakmuran atau kebahagiaan spiritual atau batin. Kemakmuran yang diwujudkan bukan kemakmuran untuk perorangan atau kelompok, akan tetapi kemakmuran bagi seluruh masyarakat dan lapisan masyarakat. Dengan demikian, prinsip keadilan, kekeluargaan, dan persatuan melandasi perwujudan kemakmuran warga negara. Inilah cita-cita nasional yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia. Dengan membentuk negara, kemerdekaan bukanlah akhir dari perjuangan bangsa ya, tetapi harus diisi dengan perjuangan mengisi kemerdekaan untuk mencapai cita-cita kenasional gitu kan. Nah, gitu. Terus dilihat lagi ya di area ketiga ya, berisi apa? Itu berisi motivasi spiritual. Jadi kemerdekaan itu tidak terlepas dari rahmat dari yang Maha Pencipta, rahmat dari Allah, rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Karena kalau kemerdekaan tidak dilandasi dengan rahmat oleh Tuhan Yang Maha Esa, pasti kemerdekaan itu tidak bakal dicapai, tidak akan tercapai gitu kan. Makanya dilandasi dengan rahmat oleh Sang Maha Pencipta, Tuhan Yang Maha Esa gitu kan. Nah, gitu kan. Dan di area ketiga juga ya, juga memuat motivasi ya, berisi real dan material, yaitu keinginan luhur bangsa supaya berkehidupan yang bebas ya. Kemerdekaan merupakan keinginan dan tekad seluruh bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang bebas, merdeka ya, bebas dari segala bentuk penjajahan juga ya. Nah, gitu kan. Tapi dilandasi dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa gitu. Dengan keyakinan yang sudah kuat, terus tekad yang kuat, pasti ada unsur religinya, yaitu rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa gitu. Jadi di area ketiga itu mencakup itu kan, dilandasi rahmat oleh Tuhan Yang Maha Esa itu tadi. Nah, kita lihat lagi ya. Di area ketiga mempertegas pengakuan
dan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Manusia merupakan makhluk Tuhan yang terdiri atas jasmani dan rohani. Ya. Manusia bukanlah mesin yang tidak memiliki jiwa, berbeda dengan pandangan yang beranggapan bahwa manusia hanya bersifat fisik belaka gitu. Nah, ini menegaskan prinsip keseimbangan dalam kehidupan secara material dan spiritual. Nah, kehidupan di dunia dan akhirat, jasmani dan rohaninya gitu kan. Nah, gitu. Kita lihat di alinea keempat ya. Di alinea keempat, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 memuat prinsip-prinsip negara Indonesia, yaitu pertama tujuan negara yang akan diwujudkan oleh pemerintah negara. Nanti pastinya dilandasi dengan tujuan negara itu kan apa gitu kan. Yang kedua, ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, bentuk dasar, yaitu bentuk republik yang berkedaulatan rakyat ya. Yang keempat, dasar negara, yaitu Pancasila, tentunya Pancasila gitu. Kita lihat scroll ke bawah ya, langsung aja. Prinsipnya bentuk negara yaitu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat ya. Republik merupakan bentuk pemerintahan di mana pemerintah itu dibentuk oleh rakyat, dipilih oleh rakyat juga gitu. Makanya negara yang republik gitu ya. Itu ya. Alinea keempat itu memuat dasar negara Pancasila, yaitu dengan berdasar kepada keturunan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, kelima sila Pancasila merupakan satu kebudayaan yang utuh, satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Ya, rumusan Pancasila dimuat dalam pembukaan itu kan. Maka secara yuridis konstitusional adalah sah gitu kan, berlaku dan mengikat seluruh lembaga negara, lembaga masyarakat, dan setiap warga negaranya gitu ya. Udah, mungkin itu saja untuk tugasnya. Coba tugasnya itu kalian tulis poin penting saja, atau kalian ambil poin penting dari apa yang Bapak sampaikan tadi ya. Iya. Ditulis ya poin pentingnya dari Undang-Undang Dasar, dari alinea pertama itu kan sampai alinea terakhir ya, alinea ke 4 ya. Ya, ditulis poin pentingnya apa aja ya. Nanti seperti biasa ditulis di buku tugas ya, nanti difoto dan di-share di grup WA grup ya. Ini sebagai nilai tugas yang kedua ya. Setelah yang kemarin, yang pertama sudah kemarin, sekarang yang kedua. Saya harap ini dikerjakan dengan baik ya, untuk mencari tadi, meringkas dari tadi kan, meringkas kesimpulan tadi dari pembukaan Undang-Undang Dasar dari alinea pertama sampai terakhir. Kalian cari, kalian ringkas, dan kalian ambil poin pentingnya apa aja gitu kan, difoto ya, dan di-share di WA group. Saya tunggu sampai nanti jam 12 malam ya. Jangan sampai lupa dikerjakan dengan baik ya, mencari ya isi pokok atau poin penting dari alinea pertama sampai terakhir ya di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ya. Udah, sekian dari saya. Selamat belajar dan jangan lupa tetap semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. こいつトビー悪いな。オイラの称賛の中、さあ怯えろ驚嘆し。
カカシ、あれは。あのチャクラは暁の。サスケ。まさか。巻き添えだな。最後は己大爆発だ。あらら、またメンバーがいや今ね。サスケだ。ただしね、サスケも死んだみたいだよ。あと何か忘れてるような。トビも死んだみたいだよ。まあいい。あの程度の男ならいくらでも補充は効く。せめて静かにデイダラを弔うとしよう。口寄せの術。なんだこの俺様。それに無理やり幻術かけてさ。ギリギリだっ